Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Terus hadir semua. Semuanya dalam keadaan sehat, hari ini dalam keadaan ceria untuk menerima pelajaran pada hari ini. Saya minta satu orang untuk bikin tepuk profil Pancasila. Ya. Eko. Semangat sedikit. Tepuk profil Pancasila. Project penguatan profil belajar Pancasila. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Mulai pelajaran pada hari ini mengenai materi kita pada hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sudah pernah dengar kata klasifikasi? Belum. Kita akan melihat tujuan pelajaran dalam materi klasifikasi. Yang pertama, melalui diskusi, studi literatur dan observasi, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan studi literatur, peserta didik mampu menetapkan ciri-ciri umum makhluk hidup dengan benar. Sudah pernah dengar kata makhluk hidup? Sudah. Kalau benda tak hidup? Sudah. Ibu di sini ada bawa apa ini? Tumbuhan apa ini? Ini tergolong apa ini? Makhluk hidup. Ini? Apa namanya ini? Kamu dia tergolong? Untuk lebih lanjut kita akan menonton video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menghembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya tumbuh dan berkembang, kecil menjadi besar, lalu berkembang biak, menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya seperti kucing malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan, tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang feratil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia, di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara Animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi tiga kingdom, yaitu Plantae, tumbuhan, Animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa dilihat ya penjelasannya. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, muncullah
kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus. Sementara 3 kingdom yang lainnya, yaitu Plantae, Animalia, dan Fungi, semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian ada protozoa dari kingdom Animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom Fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, Fungi, dan Protista semuanya eukariot alias memiliki membran nukleus, sementara hanya Monera saja yang prokariot dan uniseluler. Prokariot tadi apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke, berikutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup di dunia memiliki nama universal, ya. Harus memiliki 2 kata, di antara kata kedua dan ketiga ada spasinya, dan seterusnya kalian bisa baca ya adik-adik. Contohnya akan buat di situ Oryza sativa. Cara penulisannya seperti itu ya. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Ya, padi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang wajib sekali ada di dalam laboratorium mikrobiologi. Berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopik. Bagian-bagiannya adalah lensa okuler yang dekat dengan mata ketika kita melakukan pengamatan. Kemudian ada lensa objektif yang dekat dengan objek. Lalu ada meja objek, tempat objek diletakkan. Ada revolver yang berfungsi untuk mengganti lensa objektif yang akan kita gunakan. Kemudian ada makrometer sebagai pengatur fokus kasar, ada mikrometer pengatur fokus halus, kaki mikroskop sebagai tumpuan, cermin sebagai sumber cahaya, dan diafragma yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang kita butuhkan. Jadi prinsip kerja mikroskop adalah menggabungkan 2 lensa sekaligus, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, sehingga diperoleh perbesaran ganda. Nah adik-adik, sekarang kita coba latihan soal yuk. Soal yang pertama, pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan semakin banyak, semakin sedikit, berubah-ubah ataukah tetap? Untuk menjawab, kita tadi kita sudah mengamati, mendengar video yang sudah ditayangkan. Sudah tahu? Sudah memahami materi tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenisnya, berdasarkan hidupnya. Yang namanya makhluk hidup pasti dia ada ciri-cirinya, toh? Tadi ada berapa ciri makhluk hidup? Yang ada di video tadi. Ada berapa ciri dari makhluk hidup? Ada 6. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, menumbuhkan makanan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, menghasilkan keturunan atau bisa berkembang biak. Yang ketujuh, dia memiliki kemampuan atau memiliki yang namanya sifat iritabilitas atau menanggapi suatu rangsangan yang datang dari luar. Baik, kalau sudah memahami materi tentang klasifikasi, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, duduk dalam kelompok, ya. Sudah? Oke. Ini satu kelompok ke belakang, yang kedua sudah ke belakang. Jangan lupa tulis nama, kelas, hari dan tanggal, dan berdiskusi dengan teman
perhatikan dulu. Tulis dulu apa nama bendanya atau nama makhluk hidupnya. Kalau sudah tahu nama makhluk hidupnya atau bendanya, baru klasifikasikan. Tulis dulu nama makhluk hidupnya. 1, 2, 3, 4, 5, baru klasifikasinya. Kita sudah 20 menit waktu untuk mengerjakan LKPD.
Daniel.
ciri-ciri makhluk hidup. 1. Kucing. Ciri-ciri kucing: berkembang biak dengan cara melahirkan. 2. Punya kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Pemakan daging. 5. Punya 4 kaki. 6. Punya ekor yang panjang. Klasifikasi kucing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Mamalia. Ordo Carnivora. Famili Felidae. Genus Felis. 2. Ciri-ciri dari ikan. 1. Hidup di air. 2. Berenang menggunakan sirip. 3. Makanannya plankton dan tumbuhan air. 4. Bernapas menggunakan insang. 5. Mudah menyesuaikan diri dari habitat baru. Klasifikasi ikan. Filum Chordata. Subfilum Vertebrata. Kelas Metinopterygii. Ordo Perciformes. Famili Scombridae. Genus Eughinus. Spesies Eughinus agnis. 3. Ciri-ciri dari anjing. 1. Memiliki mata. 2. Memiliki sepasang mata. 3. Hewan mamalia. 4. Memiliki banyak bulu yang beragam. 5. Memiliki ekor. 6. Memiliki gigi taring yang sangat panjang. Klasifikasi dari anjing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Mamalia. Ordo Carnidae. Mobil-mobilan. 1. Tidak bisa dinaiki. 2. Tidak boleh digunakan di jalan raya. 3. Tidak bisa berjalan cepat. 1. Keras. 2. Porositas. 3. Pertahanan terhadap tekanan. Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Jika tanggapan kelompok 1 yang mau menanggapi, yang belum dipahami, silakan. Stefan, silakan kasih pertanyaan. Mungkin ada yang belum kalian pahami tentang klasifikasi atau ciri-ciri dan klasifikasi pada benda yang sudah mereka sebutkan tadi. Ya, silakan. Apakah kucing tergolong hewan mamalia atau tidak? Silakan. Berikan alasannya. Mengapa kucing itu tergolong mamalia? Karena kucing bisa menyusui anaknya. Terus, mengapa dia tergolong mamalia? Yang lain, Karena berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah bisa paham Cici? Bisa tadi karena sudah jelaskan mengapa kucing itu tergolong mamalia, karena dia bisa menyusui, bisa melahirkan, yang disebut sebagai hewan mamalia. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Presentasikan hasil diskusinya kalian. Selamat pagi teman-teman, kami akan presentasikan diskusi kelompok kami. Ciri-ciri dari kucing. 1. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Suara yang besar sedikit. 2. Punya kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. 4. Memakan daging. 5. Punya 4 kaki. 6. Punya ekor yang panjang. Klasifikasi kucing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata.
famili Scombridae. Genus Euchinus. Spesies Euchinus afnis. Anjing. 1. Memiliki mata. 2. Memiliki sepasang telinga. 3. Hewan mamalia. 4. Memiliki ekor. 5. Memiliki warna bulu yang berabad. 6. Memiliki gigi taring yang sangat panjang. Klasifikasi anjing. Kerajaan Animalia. Filum Chordata. Kelas Mamalia. Ordo Carnivora. 4. Mobil-mobilan. Tidak bisa dinaiki. 2. Tidak boleh digunakan di jalan raya. 3. Tidak bisa berjalan cepat. 5. Batu. 1. Keras. 2. Porositas. 3. Ketahanan terhadap tekanan. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman ada pertanyaan kelompok 1, silakan. Kelompok 1 memberi tanggapan mana yang belum jelas, mana yang belum kamu pahami. Ya. Silakan kasih pertanyaan di kelompok 2. Mengapa ikan bisa hidup di air? Karena bernapas menggunakan musang. Mengapa kucing memiliki ciri-ciri? Karena punya 4 kaki. Bisa menyusui anaknya. Punya ekor yang panjang. Apa saja makanan kucing? Makanan kucing adalah daging. Sudah? Kelompok 1 sudah bisa paham? Sudah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, baik, terima kasih. Tadi kamu sudah bisa pastikan hasil diskusi kalian. Di awal tadi, Ibu sudah bawa tumbuhan dan bawa batu. Yang pertama tadi, tumbuhan itu tergolong apa? Makhluk hidup. Kalau batu, benda mati. Jadi di sini kita bisa membedakan mana yang benda mati dan mana yang disebut sebagai makhluk hidup. Terus, tadi kamu sudah kerjakan di kamu punya LKPD. Di situ ada ciri-ciri dari makhluk hidup dan klasifikasinya. Tadi kamu sudah sebutkan benda-benda atau makhluk hidup yang tergolong makhluk hidup. Yang pertama tadi apa? Kucing. Dia tergolong makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Kenapa dia disebut sebagai makhluk hidup? Pertama tadi kita sudah menonton ciri-ciri dari makhluk hidup. Mengapa kucing itu tergolong makhluk hidup? Bisa bergerak, apalagi? Apalagi? Bisa mencari makan sendiri, apalagi? Bisa melahirkan anak, apalagi? Bisa menyesuaikan diri atau yang disebut dengan irritabilitas, dia menanggapi suatu rangsangan. Itu yang disebut sebagai makhluk hidup. Sama seperti kucing, anjing, dan ikan. Jadi ikan tadi dia tergolong apa? Makhluk hidup. Mengapa disebut sebagai makhluk hidup? Bisa bergerak, apalagi? Bisa bernafas, apalagi? Dia ikan bernafas dengan menggunakan apa? Lisan. Kalau kucing? Paru-paru. Anjing? Paru-paru. Jadi kita bisa bedakan
Mobil-mobilan. Bagaimana ciri-ciri dari mobil-mobilan? Tidak bisa dinaiki. Sudah pernah lihat mobil-mobilan? Sudah. Bahasa lain apa? Oto kecil tuh. Jadi dia tidak bisa dinaiki. Yang kedua, tidak boleh digunakan di jalan raya. Apalagi? Tidak bisa berjalan dengan cepat. Yang berikut, yang bukan tergolong makhluk hidup. Batu. Ciri-ciri dari batu? Keras. Apalagi? Porositas. Yang berikut? Ketahanan terhadap tekanan. Dia tidak memiliki klasifikasi atau pengelompokan. Beda dengan makhluk hidup, dia memiliki yang namanya pengelompokan, klasifikasi. Ada kalau itu tadi yang disebut dengan apa namanya? Ada animalia, ada mamalia. Mamalia itu dia tergolong hewan yang menyusui, yang bernapas dengan menggunakan paru-paru, atau dia bernapas dengan menggunakan insang. Itu yang disebut dengan mamalia. Terus tadi kita sudah menyimak atau menonton video. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup dengan klasifikasinya, pengelompokan. Contohnya, ketika kita melihat tumbuhan mangga, itu yang disebut dengan klasifikasi. Mangga itu pasti berbagai jenis, toh? Tapi sebutannya satu saja, mangga. Jenisnya pasti berbeda. Ada yang mangga harum, ada yang mangga apa lagi? Manis, apa lagi? Ada yang asam, toh? Terus, dan bentuknya juga pasti berbeda. Tapi dia digolongkan dalam satu jenis, yaitu mangga. Dalam satu kelompok yang disebut dengan mangga. Sampai di sini bisa paham mengenai klasifikasi? Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup.
Sudah? Baca lagi baik-baik itu. Tidak ada yang salah. Baca baik-baik lagi.
lebih baik lagi.
Oke, sudah selesai? Kalau sudah selesai sebentar, siap dikumpul. Setelah itu, materi kita untuk minggu depan mengenai ekologi pada makhluk hidup, ya? Sudah bisa memahami mengenai klasifikasi pengelompokan? Dia dicirikan atau berdasarkan hasil penelitian dari Bapak Carolus Linnaeus yang disebut sebagai Bapak taksonomi. Dia yang mengelompokkan segala jenis makhluk hidup. Dia yang mengelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya tadi ada kucing. Pasti kucing dengan anjing itu berbeda, toh? Dari segi makannya, dari segi bulunya, pasti dia berbeda. Sebaliknya juga, walaupun sama-sama makhluk hidup, tetapi mereka semua memiliki ciri masing-masing. Contohnya tadi antara kucing dengan anjing dengan ikan. Walaupun ikan itu tergolong makhluk hidup, tetapi dia berbeda tempat untuk tinggalnya, toh? Pasti dia hidup di air. Beda dengan kucing dengan anjing. Sebaliknya juga tadi benda tak hidup, yaitu batu dengan mobil-mobilan. Karena dia, kalau contohnya pada mobil-mobilan dia tidak bisa dinaiki, terus tidak bisa bawa di jalan raya, terus apa lagi? Kita tidak bisa naik mobil-mobilan, toh? Untuk anak-anak itu. Terus sebaliknya batu, dia bukan tergolong benda hidup atau bukan tergolong makhluk hidup. Mengapa? Karena apa? Ciri dari batu tadi? Keras. Terus apa lagi? Porositas. Apa lagi? Ketahanan terhadap tekanan. Itu tadi adalah ciri-ciri dari benda hidup dan benda mati. Sampai di sini bisa paham? Mengenai sistem, mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dia dicirikan berdasarkan ciri-cirinya. Walaupun mereka sama-sama makhluk hidup, tetapi ciri-cirinya berbeda. Oke, materi kita sampai di sini. Nanti kita lanjut di minggu depan, mengenai ekologi pada makhluk hidup. Sekarang silakan kumpul KPD-nya sebelum kita keluar dengan hostesnya tadi. Semua tadi dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan tadi. KPD dengan hostesnya tadi. Jangan lupa tulis nama tadi semuanya. Sudah. Jangan lupa tulis nama kelompok, Selesai satu orang kita jawab. Sampai